زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang zikir-zikir pagi dan sore. Sampai nomor berapa, Pak? 47. Hah? 465. 445. Oke. Berarti sekarang 446 ya. Berapa? Mulai 445. Oke. Berarti terakhir Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim itu deh. Nah, ini saya teringat jadinya. Ini kan PR sudah dikerjakan apa dari ini? Sampun. Baik, ini PR untuk sebelum tidur meskipun hanya satu kali kita baca zikir ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 445. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود, dan kami diberi riwayat di dalam kitab Sunan Abi Dawud hadis nomor 5077, wa Ibnu Majah, juga Sunan Ibnu Majah nomor 3867, bi asanid jayyidah, dengan sanad-sanad yang baik. An Abi Ayyash, dari Abu Ayyash, bisyinil mu'jamah, dengan sin yang bertitik, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, barang siapa yang mengatakan, idza asbah, apabila masuk waktu pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan dan hanya miliknya segala pujian, dan Dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Karena adalah lahu baginya idlu, sebanding raqabah, budak, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sama dengan dia mendapatkan pahala memerdekakan budak. Wa kutiba, dan dicatat lahu untuknya asyru hasanat, 10 pahala. Wa hutta, dan digugurkan anhu darinya asyru sayyi'at, 10 dosa. Wa rufi'a lahu, dan diangkat baginya asyru darajat, 10 derajat. Wa kana, dan adalah dia fi hirzin, di dalam penjagaan, minasyaitan, dari setan, hatta yumsiya, sampai masuk waktu sore. Wa in qalaha, dan jika dia mengucapkan wirid tersebut, idza amsa, apabila masuk waktu sore, kana lahu, adalah baginya mithlu dzalika, semisal itu, hatta yusbiha, sampai masuk waktu pagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilat membaca tahlil dengan lafal seperti ini. Lafalnya bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
Kemudian ditambah 2 kalimat lagi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca cukup 1 kali, tapi seandainya dibaca 100 kali maka lebih utama. Karena dalam hadis yang lain Nabi menghasum membaca wirid ini sampai 100 kali. Tapi seandainya 100 kali terlalu banyak untuk sebagian kita, tidak mampu misalnya, 1 kali sudah cukup. Berdasarkan hadis ini 1 kali saja. Baik, kita baca 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Meskipun 1 kali sudah cukup, tetapi karena ada hadis yang menyuruh kita membaca 100 kali dan hadisnya juga sahih, maka paling bagus hadis tersebut kita amalkan meskipun seumur hidup hanya 1 kali. 1 kali seumur hidup baca wirid ini 100 kali. Kalau tidak mampu setiap hari. Kalau mampu setiap hari 100 kali, lebih utama lagi. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan fadilah ucapan la ilaha illallah, dan sudah pernah kita bahas dalam buku yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, fadilah tahlil. Nah, maka jangan dilupakan, fadilah tahlil sangat banyak sekali, tidak hanya 1 hadis ini saja. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan mengucapkan 1 wirid ini mendapatkan fadilah yang banyak, seperti memerdekakan budak, mendapat 10 pahala, digugurkan 10 dosa, ditinggikan 10 derajat, dijaga dari setan. Berarti 5 manfaat. Maka kadang-kadang 1 wirid memiliki manfaat yang lebih dari 1 manfaat. Dalam hadis ini manfaatnya 5 manfaat. Nah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana langkah kaki ke masjid. Nah, ini dalam riwayat yang sebagian riwayat 1 langkah itu menambah pahala, 1 langkah menggugurkan dosa. Dalam riwayat yang lain 1 langkah sudah berfungsi 2 sekaligus. Nah, maka ini terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka, ya, dan Rabbmu yakhluqu menciptakan ma yasha, apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih. Maksudnya memilih dari ciptaannya tadi sehingga diberi fadilah atau keistimewaan. Allah memberikan keistimewaan tahlil sehingga dibaca 1 kali langsung berfungsi 5 fungsi. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya Allah, la mu'aqqiba li hukmih. Tidak bisa kita komentari atau kita tolak, hanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian faedah terakhir, dalam hadis ini Nabi mengatakan dia berada dalam hirzin minasyaitan, dijaga dari setan. Ini menunjukkan bahwa setan itu senantiasa mengganggu kita. Makanya disuruh oleh Nabi untuk membaca wirid ini supaya kita terjaga dari gangguan setan. Apa dalilnya bahwasanya setan selalu mengganggu kita? Dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, Inna syaitana yahduru ahadakum. Sesungguhnya setan itu menghadiri setiap kalian. Inda kulli syai'in sya'ni, dalam segala urusannya. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai setan juga menghadiri saat makan kita. Nah, makanya Nabi berpesan, kalau ada makanan kita yang jatuh ke tanah, jangan dibiarkan. Diambil, dibersihkan kotorannya. Kalau sudah bersih, dimakan. Para ulama mengatakan, kalau tidak bisa dibersihkan, maka jangan dibiarkan juga, diberikan kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang. Kalau ada ayam, nah kita kasihkan kepada ayam. Kenapa? Supaya tidak mubazir. Jadi jangan dibuang ke sampah, karena di sampah tidak ada yang memanfaatkan. Kecuali kalau sampah kita sering didatangi kucing, nah, silahkan dibuang sampah, nggak apa-apa. Nanti malam kucingnya datang. Kita tahu kucingnya selalu datang malam hari. Nah, dibuang di sampah nggak apa-apa, karena nanti akan dimakan kucing. Tapi kalau tahu bahwa di situ tidak didatangi oleh kucing atau oleh hewan-hewan yang lain,
jangan dibuang di sampah. Mubadzir, tapi tidak diberikan kepada hewan. Demikian penjelasan para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dalil yang kedua, bahwasanya setan selalu mengganggu kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum." Ini perkataan setan kepada Allah. Kemudian sungguh betul-betul aku akan datangi manusia min baini aydihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari samping kanan, wa an syama'ilihim dari samping kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka kamu tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Ini perkataan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setan diusir dari surga, nah, maka setan mengatakan begini, dia berjanji akan mengganggu para manusia. Karena itu marilah wirid ini kita jadikan wirid harian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya kita terjaga dari setan. Baik, kita lanjutkan hadis 446. Waruwina fi sunani Abi Dawud, dan kami diberi riwayat di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ini sama dengan yang kemarin-kemarin ya, dibaca ruwina boleh, dibaca rawaina juga boleh. Tapi untuk berikutnya saya akan baca ruwina saja, karena jarang orang membaca seperti itu. Bi isnadin, dengan sanad lam yudha'ifhu, yang beliau tidak mendhaifkannya. An Abi Malik al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza asbaha, apabila masuk waktu pagi, ahadukum, salah satu kalian, falyaqul, hendaklah mengucapkan, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Asbahna, kami masuk waktu pagi, wa asbahal mulku, dan masuk waktu pagi segala kerajaan itu, lillahi, milik Allah, rabbil alamin, pemelihara seluruh alam. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta padamu, khaira hadzal yaum, kebaikan hari ini. Apa kebaikannya? Fathahu, kemenangannya, wa nasrahu, dan pertolongannya, wa nurahu, dan sinarnya, wa barakatahu, dan berkahnya, wa hudahu, dan petunjuknya, wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu, min syarri, dari keburukan, ma fihi, apa yang ada padanya, wa syarri ma ba'da, dan keburukan apa yang setelahnya. Thumma idza amsa, kemudian apabila masuk waktu sore, falyaqul, maka hendaklah mengucapkan mithla dzalika, semisal itu juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca wirid ini setiap pagi dan sore, intinya minta kebaikan hari dan berlindung dari keburukan hari. Maka hari itu ada kebaikannya, ada keburukannya. Kebaikannya misalnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Keburukannya misalnya kita ditipu orang, rumah kebakaran, nah itu keburukan. Naik motor tabrakan, masuk kamar mandi kepleset, nah itu semuanya keburukan-keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan yang ada pada hari tersebut. Karena pencipta kebaikan dan keburukan semuanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadika, hanya di tanganmu ya Allah, al-khair, segala kebaikan. Meskipun hanya disebutkan kebaikan saja, tapi maksudnya sebaliknya juga begitu. Segala keburukan juga di tangan Allah. Siapa yang mengirim sakit? Ya Allah. Siapa yang mengirim musibah? Ya Allah. Siapa yang mengirim petir? Ya Allah. Petir kadang-kadang mengenai seseorang, mati. Lagi di sawah, nanam padi, nah, kena petir, mati. Nah, itu namanya syar, itu keburukan. Yang mengirim juga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di sini hanya disebutkan kebaikan, keburukannya tidak disebutkan karena sudah mafhum, sudah bisa dipaham. Kalau kebaikan itu di tangan Allah, berarti keburukan pun juga sama saja di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Imam Nawawi mengatakan bi isnadin lam yudha'if. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang tidak beliau dhaifkan. Jadi begini, Abu Dawud itu menulis kitab Sunan. Maka beliau ditanya oleh penduduk Makkah, ini kitab Sunan yang Anda tulis, hadis-hadisnya bisa diamalkan tidak? Bisa dipakai tidak? Nah, maka beliau pun menulis jawaban kepada penduduk Makkah. Jawaban tersebut agak panjang, disebut oleh para ulama dengan Risalatun ila Ahli Makkah. Surat Imam Abu Dawud kepada penduduk Makkah. Isinya salah satunya adalah semua hadis di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kalau saya diam alias saya tidak mendhaifkan, maka hadis itu berarti hadis yang soleh, hadis yang baik. Baik maksudnya gimana? Bisa diamalkan. Nah, berarti hadis ini, hadis 446 ini termasuk hadis yang apa? Soleh, karena dia tidak didhaifkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Meskipun mungkin hadisnya dhaif bisa, tapi dhaifnya dhaif yang ringan. Karena ringannya kedhaifannya dan dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna, atau mungkin hadisnya dhaif ringan tapi dalam masalah fadilah amal seperti ini, maka menurut beliau Imam Abu Dawud masih soleh, masih baik untuk diamalkan. Jadi silakan untuk mengamalkan hadis ini, nggak masalah. Meskipun saya jujur ada yang mendhaifkan, nggak ada masalah ada yang mendhaifkan. Tapi yang penting menurut Imam Abu Dawud soleh. Kita mengikuti beliau tidak berdosa karena kita bukan ulama dan kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti para ulama kita rahimahumullah taala. Faedah yang lain. Dalam hadis ini disebutkan Rabbil Alamin. Allah pemelihara seluruh alam. Alam itu apa? Alam itu definisinya adalah kullu man siwallah. Semua selain Allah itu namanya alam. Maka ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam binatang, semuanya itu alam. Ada alam tumbuh-tumbuhan, semuanya itu alam. Maka Allah adalah pemelihara seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk itu adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, apa yang dimaksud fathahu, kemenangan hari tersebut? Para ulama menjelaskan yang dimaksud kemenangan adalah kita mendapatkan apa yang kita cari. Seorang laki-laki pergi ke pasar untuk bekerja. Cari apa itu? Cari nafkah. Nah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pulang membawa hasil. Itu namanya apa? Fathahu. Adapun kalau pulang ternyata tidak membawa hasil, tidak ada yang membeli sama sekali, barangnya utuh, total, tidak ada yang berkurang, nah, berarti tidak mendapatkan fathahu. Maka karena semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah, ya kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta fathahu. Saya minta kemenangan hari ini, yaitu saya mendapatkan apa yang saya perlukan atau saya inginkan. Adapun nasrohu, pertolongan, yaitu pertolongan terhadap musuh-musuh Islam. Adapun yang dimaksud sinar di sini adalah ilmu dan amal. Maka ilmu dan amal itu disebut dengan istilah sinar. Karena ilmu menyinari dari kegelapan kebodohan. Tetapi ilmu tidak akan berguna kecuali harus kita amalkan. Nah, maka sinar itu maksudnya ilmu dan amal. Minta kepada Allah tambahan ilmu dan amal. Adapun barokah, barokah itu adalah al-khairud daim, kebaikan yang bersifat terus-menerus, yaitu barokah. Kalau kebaikannya tidak terus-menerus atau tidak banyak, nah itu hanya kebaikan biasa, itu bukan barokah. Kalau barokah, kebaikan yang sifatnya terus-menerus, tidak berhenti-berhenti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun petunjuk, maksudnya kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Kalau kita mengikuti keinginan hawa nafsu, padahal sebenarnya mengetahui seperti ini tidak boleh,
tetapi masih mengikuti hawa nafsunya, itu tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini kira-kira penting napa? Sangat penting sekali. Karena manusia tidak dikasih hidayah oleh Allah, akhirnya mengikuti hawa nafsu. Nah, maka mari kita baca. Tapi karena ini sore hari, kita tidak baca asbahna, tapi diganti amsayna wa amsa. Monggo. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Kita lanjutkan hadis 447. Waruwina, dan kami diberi riwayat di Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud hadis 5090. Jadi ini di akhir-akhir kitab ya, karena Sunan Abu Dawud sekitar 6000 kira-kira hadisnya. Ini sudah hadis ke-5000. An Abdurrahman bin Abi Bakrata an Abi annahu qala li Abi, bahwa dia berkata kepada bapaknya yaitu Abu Bakrah, ya abati, ini boleh juga dibaca ya abata, wahai bapakku. Kalau berhenti boleh dibaca ya abah. Ini sesungguhnya aku asma'uka, aku mendengar engkau tad'u, berdoa kulla ghadatin, setiap pagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr, la ilaha illa anta. Tu'iduha, engkau mengulanginya, hina tusbih, ketika masuk pagi, salasan 3 kali. Wa salasan, dan juga 3 kali, hina tumsi, ketika masuk sore. Faqala, maka Abu Bakar menjawab, ini sesungguhnya aku sami'tu, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna, berdoa dengannya. Fa'ana, maka saya uhibbu, senang, an astanna, untuk melakukan sunnah bisunnatihi, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini doa minta sejahtera. Maka kita baca artinya. Allahumma ya Allah, afini, sejahterakan saya, fi badani, pada badan saya. Allahumma ya Allah, afini, sejahterakan saya, fi sam'i, pada pendengaran saya. Allahumma ya Allah, afini, sejahterakan saya, fi basari, pada mata saya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung padamu, minal kufri, dari kafir, wal faqri, dan fakir. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung padamu, min adzabil qabr, dari siksa kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya minta sejahtera dan berlindung dari beberapa hal yang disebutkan dalam hadis ini. Karena itu, mari kita baca wirid ini sunnahnya dibaca 3 kali pagi dan sore. Nomor. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr, la ilaha illa anta. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Besok pagi dibaca lagi 3 kali. Mari kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, seorang anak memanggil bapaknya hendaklah sopan. Ya abata, ya abati, ya abah. Ini panggilan sopan. Nabi Ibrahim saja yang bapaknya kafir letak itu masih dipanggil dengan panggilan ya abah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut pada surah Maryam. Wa il qala Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan li abi kepada bapaknya ya abata atau ya abati atau ya abah, 3 qiraat. Wahai bapakku. Nah, ini kesopanan. Jangan sampai panggil bapaknya dengan panggilan menjangkar. Ya mungkin kalau di Indonesia nggak ada kan. Tapi termasuk kesopanan kepada bapak adalah kita mengatakan kepada bapak kita, mengucapkan kepada bapak kita dengan bahasa halus, kromo inggil. Jadi kalau ngoko kepada bapak itu kurang sopan. Sebagaimana kita tidak senang kalau anak kita ngoko kepada kita, maka adalah kita juga tidak ngoko kepada bapak. Nah kalau sekarang biasanya kita ngoko sama bapak gimana? Ya diubah. Mulai nanti pulang dari pengajian, ketemu bapak langsung diubah tidak ngoko lagi. Bapaknya kaget dong, kok berubah? Nah ini ngamal kayak ngil. Baik, faedah berikutnya. Apa yang dimaksud badan? Sejahterakan saya dalam badan saya. Dalam bahasa Arab, kata-kata badan itu maksudnya tubuh manusia selain dari kepala, tangan, dan kaki. Jadi tengahnya itu badan. Adapun tangan dan kaki itu disebut atrof, ujung-ujung. Adapun yang atas ini disebut ras, kepala. Maka manusia ada 3 bagian. Bagian kepala yang atas, badan tengah, kemudian atrof itu yang cabang-cabang. Makanya di sini setelah minta sejahtera untuk badan, tambah lagi minta sejahtera untuk sam'i, pendengaran, basari, penglihatan. Karena penglihatan dan pendengaran tidak termasuk badan, karena berada di mana? Di kepala. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan pentingnya pendengaran dan penglihatan. Maka disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Padahal di kepala kita ada macam-macam. Ada hidung, ada mulut. Tapi yang disebutkan hanya 2, pendengaran dan penglihatan. Menunjukkan pentingnya pendengaran dan penglihatan ini. Manusia kalau tidak mendengar, ya dia jadi tuli. Manusia kalau tidak melihat, ya berarti buta. Makanya minta sejahtera pada pendengaran dan penglihatan. Sejahtera itu apa? Sudah dibahas dulu. Sejahtera maksudnya selamat dari segala yang tidak disukai. Mata jadi buta, nah itu berarti tidak sejahtera. Mata suka melihat yang maksiat, nah itu berarti tidak sejahtera. Mungkin matanya tajam setajam elang, sama sekali tidak ada kekurangan padanya. Tetapi mudah-mudah digunakan maksiat, nah itu berarti tidak sejahtera namanya. Karena dia terjerumus dalam sesuatu yang tidak disukai, yaitu tidak disukai dalam agama Islam ini. Nah, maka minta sejahtera kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang pentingnya mata dan telinga, ini kita dapatkan lagi dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakr wa Umar, Abu Bakar dan Umar adalah as-sam'u wal basar, seperti telinga dan mata saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Bakar dan Umar ini sangat penting bagi saya. Sebagaimana pentingnya mata dan telinga. Kalau manusia tidak punya telinga, tidak punya mata, susah. Nah, demikian juga Nabi kalau tanpa Abu Bakar dan Umar, maka terasa kurang. Nah, inilah fadilah Sayyidina Abu Bakar dan Umar di mata Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadisnya riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Maka sungguh keji orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mencela-cela Abu Bakar dan Umar, menganggap Abu Bakar dan Umar itu merampas khilafah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian mereka mengatakan Abu Bakar Umar sudah murtad. Na'udzubillah, tidak mungkin seperti itu. Orang yang dipuji-puji Nabi SAW kemudian dianggap murtad, enggak mungkin sama sekali. Ini bertolak belakang, seperti ini tidak benar. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya doa bersaja. Karena di sini Nabi mengatakan al-kufri wal faqr, kemudian adabil qabr. Nah, ini kan bersaja seperti ini. Yang penting tidak ditakalluf atau tidak dipaksakan. Adapun yang dilarang adalah kalau dipaksa-paksakan supaya doanya bersaja, itu yang dilarang. Kemudian kekufuran itu ada dua macam. Ada kufur akbar, kufur besar, ada kufur asghar. Kufur besar adalah ketika seseorang itu keluar dari Islam, nah itu kufur besar. Misalnya sujud kepada berhala, nah itu sudah kufur besar, sudah kafir murtad. Atau mengatakan Allah thalithu thalathah, Allah itu ada tiga. Mengatakan selamat Natal dan meyakini bahwasanya Tuhan melahirkan, nah, kafir murtad sudah. Adapun kafir kecil adalah segala perbuatan dosa besar yang disebut oleh Nabi dengan istilah kafir. Contohnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela sesama muslim itu fasik. Adapun saling perang sesama muslim adalah apa? Kafir. Nah, ini bukan kafir murtad, bukan. Tapi ini kafir asghar, kufur asghar. Nah, dua-duanya kita berlindung kepada Allah karena kata-kata kufur ini umum, berarti mencakup kafir asghar dan kafir akbar. Adapun fakir, yang dimaksud fakir ini apa ini? Yang dimaksud fakir ini bukanlah sedikitnya harta, bukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan di dalam hadis yang lain bahwasanya yang dimaksud fakir sesungguhnya adalah, beliau mengatakan, laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu bukan banyaknya harta, walakinil ghina nafs. Akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Ya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya lupa lafalnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar. Nah, ini ketemu hadisnya. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atura anna kasratal mal wal ghina? Apakah kamu menyangka bahwa banyak harta itulah kaya? Innamal ghina ghinal qalbi. Tiada lain kaya itu kaya hati. Kalau tadi ghina nafsi, nah di sini ghinal qalb. Wal faqru faqrul qalbi. Adapun fakir yang sesungguhnya adalah fakirnya hati. Nah, ini penjelasan dari Nabi. Apa itu fakir? Jadi Nabi bukan berlindung dari fakir maksudnya sedikitnya harta, bukan. Karena justru dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang miskin. Maka kalau fakir di sini maksudnya sedikit harta, berarti bertentangan dengan hadis tersebut. Maka fakir di sini maksudnya adalah fakirnya hati. Setiap melihat benda pengen untuk membeli, setiap melihat orang mempunyai barang maka dia pengen memiliki seperti orang tersebut, jadi iri, itu fakir. Maka orang itu hendaklah membeli apa yang diperlukan saja. Yang tidak diperlukan tidak usah dibeli. Kenapa? Pertama, karena bisa-bisa menjadi kebiasaan akhirnya ketika tidak ada duit pun karena pengen akhirnya beli dengan hutang. Dan ini banyak orang melakukan. Tidak punya uang tetapi membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu urgen. Akhirnya hutang. Maka hidupnya setiap hari ada hutang, selalu berhutang. Padahal bukan sesuatu yang sangat diperlukan. Nah, ini yang pertama, keburukannya. Keburukan yang kedua,
Kalau kita punya banyak barang, nanti akan mudah susah. Para ulama mengatakan, kalau kamu pengen tidak susah, maka sedikitkanlah barangmu. Kok bisa? Nah, begini. Kalau kita beli mobil rusak, susah nggak? Susah. Nah, supaya nggak susah gimana? Rasa duit mobil. Punya motornya macet, susah nggak? Susah. Nah, berarti nggak usah beli motor. Kecuali nggak perlu ya beli. Ya. Tapi maksudnya para ulama ini adalah sesuatu yang kamu tidak perlu, tidak usah. Karena semakin banyak barangmu, semakin susah hatimu. Punya HP hilang, susah nggak? Susah. Tapi kalau orang tidak punya HP, susah nggak? Nggak susah. Karena nggak mungkin mengalami kehilangan HP. Nah, itulah maksud para ulama, kalau kamu pengen tidak susah, maka sedikitkanlah barang. Semakin banyak barangmu, semakin banyak susah. Baik, kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya menutup doa dengan tahlil. La ilaha illa anta. Maka seperti faedah yang kemarin sudah disampaikan, bahwa memuji Allah di dalam doa itu bisa di awal doa, bisa juga setelah berdoa. Hadis ini termasuk contoh memuji Allah setelah berdoa. Maka selawat juga begitu, boleh. Sebelum doa selawat dulu, boleh. Atau selawatnya setelah doa, boleh. Yang penting doa itu jangan lepas dari selawat. Karena kalau doa kita panjatkan kepada Allah tanpa selawat, doanya ngawang, tidak naik-naik. Tapi begitu dibacakan selawat, maka langsung datang atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kita lanjutkan 448. Waruwina, dan kami diberi riwayat oleh guru-guru kami dengan sanad yang bersambung. Fi Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 5076. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man qala, siapa yang mengatakan, hina yusbih, ketika masuk subuh, masuk pagi, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ini surat Ar-Rum ayat 17 sampai 19. Faqat, maka sungguh, adraka, dia mendapati, ma fatahu, apa yang melewatinya, fi yaumihi dzalik, pada harinya tersebut. Wa man qalahunna, dan barang siapa yang mengucapkannya, hina yumsi, ketika masuk sore, adraka, dia mendapati, ma fatahu, apa yang melewatinya, fi lailatihi, pada malam tersebut. Lam yudha'ifhu, tidaklah mendhaifkannya Abu Dawud. Berarti hadisnya apa? Soleh. Hadisnya bisa diamalkan. Wa qad dha'afahu, dan telah mendhaifkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi Tarikhihil Kabir, dalam kitab tarikhnya yang besar, jilid 3 halaman 460. Wa fi kitabihi, demikian juga dalam kitab beliau, Kitab Du'afa, kitab tentang perawi-perawi dhaif, nomor 130. Jadi hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan saleh, ada yang mengatakan apa? Dhaif. Nah, kita yang bukan ulama gimana? Bebas pilih mana. Panjenengan mau mengamalkan hadis ini karena mengikuti Imam Abu Dawud, menganggap hadis ini saleh, hadis ini bisa diamalkan, silakan, tidak ada masalah. Orang melarang kita, kamu mau membaca hadis yang dhaif. Ini kata Imam Bukhari dhaif. Nah, boleh saja kamu mendhaifkan, tapi saya menganggap tidak dhaif. Saya menganggapnya saleh, mengikuti Abu Dawud, tidak ada masalah. Nah, karena itu kita baca. Mari. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Fadilahnya apa? Mendapati apa yang terlewat pada hari tersebut.
Maksudnya kebaikan yang terlewat sudah kita dapati. Misalnya biasanya sholat duha, tapi ternyata tidak ada kesempatan sholat duha karena sibuknya. Nah, dengan membaca ini, berarti yang terlewat itu sudah dapat. Biasanya sholat jamaah di shaf pertama, tapi gara-gara ke belakang akhirnya tidak dapat shaf pertama. Nah, ini berarti terlewati. Nah, kita baca ini sudah dapat. Enak Bang ya? Jadi apa-apa kebaikan yang terlewat itu ketangkap semuanya dengan membaca wirid ini menurut hadis ini. Tapi memang jujur derajatnya dipersepsikan oleh para ulama. Baik, kita terjemahkan dulu. Fa subhanallah, maka maha suci Allah. Hina tumsun, ketika kalian masuk sore, wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk pagi. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah segala puji. Fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa asyiyan, dan sore hari. Wa hina, dan ketika tuhirun, masuk waktu duhur. Tuhirun dari kata-kata duhur, berarti apa? Masuk waktu duhur. Yukhriju, Allah mengeluarkan al-hayya, yang hidup, minal mayyit, dari yang mati. Ini boleh dibaca minal mayyit. Wa yukhriju, dan mengeluarkan al-mayyita, yang mayyit. Boleh juga dibaca al-mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dari yang hidup. Wa yuhyil arda, dan Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah matinya. Wa kadzalika, dan seperti itulah tukhrajun, kalian akan dikeluarkan, maksudnya dikeluarkan dari kuburan masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amalan kita di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, sebagian wirid yang diajarkan Nabi adalah wirid-wirid Qur'ani, yaitu wirid yang sumbernya dari ayat-ayat Quran. Contohnya ini adalah surat Ar-Rum ayat 17 sampai 19. Contoh yang lain, ayat kursi. Contoh yang lain, 3 kul. Nah, maka wirid-wirid dari ayat-ayat Quran tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama mempunyai wirid setiap harinya mengkhatamkan Quran. Meskipun ini kurang bagus. Sebagian ulama lagi ada yang mempunyai wirid setiap harinya membaca 10 juz seperti Imam Bukhari. Maka setiap 3 hari khatam. Sebagian ulama, dan ini kebanyakan para sahabat, mempunyai wirid setiap harinya membaca subuh 1/7 dari Al-Quran. Maka 1 pekan sudah khatam Quran. Dibagi 7, 1/7. Maka ada Quran dibagi 5 juzan. Tapi kalau 5 itu berarti 6 bagian. Berarti 1 hari istirahat atau libur. Tapi kalau seperti para sahabat Nabi bukan dibagi 5 juzan, tapi dibagi menjadi 7 bagian. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini disebutkan, fa subhanallah, ketika sore dan ketika pagi. Pujian bagi Allah ketika sore dan ketika zuhur. Ini diambil pelajaran oleh sebagian ulama bahwa berarti tasbih itu didahulukan dari tahmid. Karena ketika tasbih disebutkan waktu pagi, sementara ketika tahmid disebutkan waktu zuhur. Nah, berarti tasbih didahulukan dari tahmid. Maka seperti setelah sholat, 33, 33, 33. Tasbih, tahmid, takbir. Nah, urutannya tasbih dulu baru kemudian tahmid. Tapi seandainya dibolak-balik gimana? Takbir, tahmid, tasbih. Boleh. Dibolak-balik boleh. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, ahabbul kalam ilallah arba'. Ucapan paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala yadurruka, dan tidak masalah bi ayyihinna bada'ta, dengan manapun kamu mulai. Berarti boleh. Tapi meskipun boleh dimulai dari manapun, di sini Nabi menyebutkan tasbih dulu. Subhanallah, kemudian walhamdulillah. Dan ini diambil pelajaran dari ayat ini tadi, karena subhanallahnya untuk tusbihun, sementara al-walahul hamdunya untuk tudhirun, untuk waktu duhurnya. Faedah berikutnya. Apa maksudnya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup?
Ada dua contoh. Contoh yang pertama, Allah mengeluarkan ayam dari telur. Nah, ayam itu al-hayya, telur itu al-mayyit. Allah mengeluarkan telur dari ayam. Nah, itu berarti mengeluarkan al-mayyita minal hayyi. Karena ayam itu hidup, telur itu mayyit. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Allah menetapkan lahirnya seorang mukmin dari orang tua yang kafir. Nah, itu berarti yukhrijul mayyit, apa yukhrijul hayya, mengeluarkan yang hidup, maksudnya orang yang beriman, minal mayyit, dari orang yang mati, maksudnya orang kafir. Jadi orang kafir itu disebut mati. Kenapa? Mati hatinya. Orang mukmin itu disebut hidup. Kenapa? Hidup hatinya. Berarti sebaliknya, yukhrijul mayyita minal hayyi, contohnya adalah melahirkan seorang kafir dari orang tua yang muslim. Penyebutan orang muslim sebagai orang yang hidup ini ada kita temukan dalam Al-Qur'an. Afaman kana mayyita, apakah orang yang asalnya mati, fa ahyayna, lalu kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, lalu kami beri dia sinar. Nah, sinar tadi apa? Ilmu dan amal. Yang dimaksud mati di sini bukan mati-mati tidak punya nyawa, bukan. Maksudnya di sini mati yaitu kafir. Apakah orang yang asalnya kafir, lalu kami hidupkan menjadi Islam, kemudian kami kasih dia sinar, yaitu dikasih amal dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sama dengan orang yang berada dalam kegelapan-kegelapan yang tidak mungkin keluar darinya, yaitu orang yang sesat? Ya, tentu tidak akan sama. Ini surat Al-An'am ayat 122. Ini dalil bahwasanya orang Muslim disebut al-hayya, hidup, orang kafir disebut al-mayyit, mati. Kita lanjutkan 449. Waruwaina, dan kami diberi riwayat oleh guru-guru kami dengan sanad yang sambung fi Sunan Abi Dawud nomor 5075 an ba'di banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian putri-putri Nabi. Wa radiya anhunna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah yu'allimuha, mengajari dia. Fayaqul, maka beliau bersabda, quli, ucapkan, wahai putriku, hina tusbihin, ketika kamu masuk waktu pagi, subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kenapa diucapkan begini? Beliau katakan fa innahu, karena maqalahunna, siapa yang mengucapkannya, hina yusbih, ketika masuk pagi, hufidho, dijaga, hatta yumsi, sampai sore. Wa maqalahunna, siapa yang mengucapkannya hina yumsi, ketika sore, hufidho, dijaga, hatta yusbih, sampai pagi. Nah, maka supaya kita mendapatkan penjagaan Allah, mari kita baca Subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya, la quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah, apapun yang Allah kehendaki, kana, terjadi. Wa ma, dan apapun, lam yasha, yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak terjadi. Ini akidahnya orang beriman. A'lamu, aku tahu, annallah, bahwa Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadir, kuasa. Wa annallah, dan bahwasanya Allah, qad, sungguh, ahata, meliputi, bi kulli syai', terhadap segala sesuatu. Meliputi apa? Ilma, ilmu tentangnya. Artinya Allah maha mengetahui terhadapnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai oleh Allah banyak putri-putri. Maka kalau ada di antara kita selalu anaknya lahir putri, lahir lagi putri meneh, putri terus, maka tidak usah susah. Kenapa? Malah sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga punya anak laki-laki, tapi mati terus. Setiap kecil mati, kecil mati. Jadi belum sampai besar. Ada Al-Qasim, itu putra beliau yang laki-laki pertama, mati pas kecil. Lahir lagi Abdullah, mati lagi. Lahir lagi Ibrahim, mati lagi usia 1,5 tahun. Maka ketika dewasa itu, anak-anaknya yang dewasa, semuanya cewek-cewek. Nabi Muhammad SAW saja anaknya cewek-cewek. Kok malah kita susah diberi anak yang cewek? Apakah memang diberi anak cewek itu hina? Kan tidak hina sama sekali. Hina itu kalau anak-anak kita maksiat, itu hina. Mana lebih utama? Dikasih 10 anak laki-laki tapi ahli maksiat, atau 1 anak perempuan tapi ahli ibadah? Nah, bagaimana kalau kita dikasih beberapa anak perempuan semuanya ahli ibadah? Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut Aisyah tidak penting mau anak laki mau anak perempuan, yang penting menjadi qurrata a'yun. Maka doanya adalah wahab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Putri-putri Nabi ada 4. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah. Ummu Kulthum dan Ruqayyah istrinya Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan disebut Dzun Nurain, punya 2 sinar karena 2 istrinya putri Nabi. Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah adalah putri Nabi yang paling utama. Faedah berikutnya, yu'allimuha, Nabi mengajari putri-putrinya. Jadi hendaklah bapak mengajari anak-anaknya. Kewajiban seorang bapak tidak hanya kasih makan saja, karena manusia itu ada 2 bagian, ada jasmani, ada rohani. Sebagaimana bapak wajib kasih hidup untuk jasmani anaknya, juga wajib kasih hidup untuk rohaninya anaknya. Maka zalim seorang bapak yang tidak mau mengajarkan agama kepada anaknya, dibiarkan anaknya brutal, tidak paham agama, dibiarkan anaknya perempuan tanpa kerudung keluar rumahnya. Nah, ini brutal seperti ini, brutal terhadap agama seperti ini tidak diperkenankan dalam Islam. Semestinya seorang bapak itu menjaga anaknya jangan sampai masuk ke dalam neraka, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Para ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah allimuhum wa addibuhum. Maksudnya apa? Ajari ilmu agama kepada anakmu, didiklah anakmu. Itu maksud menjaga dari neraka. Jadi menjaga dari neraka itu bukan berarti kalau dia mau memegang api kita tarik, ini neraka, bukan itu. Maksudnya dia ajari agama supaya paham, kalau paham dia mengamalkan, dia selamat dari neraka. Itu maksudnya. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam hadis yang dhaif disebutkan makna dari la quwwata illa billah. Meskipun hadisnya dhaif tapi isinya bagus, maka saya saya sampaikan di sini. Ada ukhbiruka bi tafsir la haula wala quwwata illa billah. Maukah saya kabari kamu tafsir ucapan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, itu maksudnya an maksiatillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat illa bi ismatillah, kecuali dengan perlindungan dari Allah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan maksudnya ala taatillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, illa bi aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi maksud la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Memang hadisnya dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan ayat Quran. Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai Muhammad, kamu sabar, tapi kamu tidak mungkin sabar tanpa pertolongan Allah. Jadi sabarnya manusia itu karena pertolongan Allah. Makanya pesannya guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali,
Kamu kalau berbuat ibadah jangan merasa bangga. Kenapa? Kamu berbuat ibadah itu semata-mata karena taufik dari Allah. Orang berkorban pada hari raya Idul Korban, sapinya paling gemuk, tidak usah bangga. Kenapa bangga? Duit yang kamu belikan sapi itu duit dari siapa? Dari Allah. Kemudian kamu bisa mengeluarkan duit itu mau berkorban, itu karena taufik dari siapa? Taufik dari Allah. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan sama sekali. Cukup kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbana taqabbal minna, dan terimalah amal kami ya Allah, sehingga apa yang sudah keluar itu tidak sia-sia. Hadis terakhir, hadis 450. Waruwina, dan kami diberi riwayat fi Sunani Abi Dawud rakam 1555 1555 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari, al-masjid, ke masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fa idza tiba-tiba huwa, beliau, birajulin, melihat seseorang, minal ansor, dari kalangan sahabat Ansor. Yuqalu lahu, dipanggil terhadapnya Abu Umamah. Jadi maksudnya namanya Abu Umamah. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya, ya Aba Umamah, hai Abu Umamah, mali, kenapa saya, araka, melihat kamu, jalisan, duduk, fil masjid, ini salah tulis, diganti, bukan fil masjid, tapi apa? Fil masjid, kamu duduk di masjid, fi ghairi, pada selain waktu sholat. Sampai di sini saya ambil pelajaran dulu karena waktunya sudah hampir habis. Ini menunjukkan Nabi sangat perhatian terhadap para sahabat. Ada sahabat pagi-pagi jam 9 di masjid, misalnya. Nah, ini jam 9 biasanya kosong, nggak ada orang. Ini kok tumben jam 9 di masjid. Ini pasti ada apa-apa ya. Nah, Nabi perhatian. Maka memperhatikan orang itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Maksud saya memperhatikan itu perhatian. Melihat orang wajahnya murung, nah, jangan dibiarkan. Tapi hendaklah ditanya, ada apa ini kok murung ya? Biasanya ketemu Anda senyum-senyum, ini kok tidak senyum. Nah, barangkali kita bisa membantu. Ini perhatian namanya. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kita kurang perhatian terhadap semua orang yang di sekitar kita. Qala, maka Abu Umamah mengatakan, humumun, susah, lazimatni, yang melazimi saya, waduyunun, dan hutang-hutang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, afala mauka u'allimuka, aku ajari kamu, kalaman, satu ucapan, idza qultahu, kalau kamu mengucapkannya, alhaballah, Allah lenyapkan, hammaka, susahmu, wa qadha, dan Allah lunasi, angka darimu, dainaka, hutangmu. Qultu, saya katakan, bala, ya Rasulullah. Qala, beliau katakan, qul, ucapkan, idza asbahta, kalau masuk subuh, wa idza amsayta, dan kalau masuk pagi, masuk sore. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzn, boleh juga wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Enaknya hazan aja ini ya, supaya sama, hazan, kasal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hammi, susah, wal hazan, sedih, wa a'udzubika, berlindung padamu, minal ajzi, dari lemas, loyo, wal kasal, dan malas, dan berlindung kepadamu dari jubn, penakut, wal bukhl, pelit, wa a'udzubika, berlindung padamu, min ghalabati dain, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh orang-orang. Jadi dia jadi rendah karena dikuasai oleh orang-orang. Qala, fa'altu, maka saya lakukan dzalika, hal itu, fa'adhaballah, maka Allah lenyapkan, hammi, susahku, wa ghammi, dan gelisahku, wa qadha, dan melunasi, anni, dariku, daini, hutangku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini wirid sangat penting, terutama bagi yang punya hutang atau susah. Susahnya tidak harus karena hutang, mungkin karena sebab yang lain. Nah, maka siapa yang mengalami susah atau mengalami hutang, marilah dilihat hadis ini dan dibaca. Baik, supaya kita pernah membaca hadis ini, kita baca sekarang.
Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sebagai penutup, saya menemukan ilmu baru bahwasanya Imam Ghazali mengatakan di dalam salah satu kitabnya bahwa akhlak-akhlak yang mulia itu sumbernya merujuk kepada dua hal. Yang pertama, asy-syaja'ah, keberanian. Yang kedua, al-iffah. Iffah itu adalah sifat menahan diri dari keburukan-keburukan. Itu adalah dua sumber akhlak yang baik, semuanya intinya ke situ. Maka di sini Nabi berlindung dari juban, dari penakut. Ini berarti kebalikan dari syaja'ah, keberanian. Berlindung dari bukhl, pelit. Pelit ini juga sama dengan penakut. Orang takut uangnya habis, akhirnya pelit. Maka orang yang syaja'ah, yang berani, itu berani melepas hartanya. Hartanya dilepas. Disuruh oleh Allah untuk korban, lepas hartanya, berani. Nah, itu syaja'ah. Meskipun saya membutuhkan harta tadi, tapi sudah cukup, makan sudah cukup, udah saya lepas sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syaja'ah. Orang-orang yang tidak mau korban, padahal dia punya untuk korban, itu termasuk jubun, termasuk orang yang penakut, takut untuk menjadi miskin, padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullah.